Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallahi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saudara sekalian yang berbahagia, keluarga orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah SWT, lebih-lebih ini ditujukan kepada pemimpin keluarga, supaya menjaga dirinya dan anggota keluarganya agar selamat dari api neraka. Jadi di dalam berkeluarga itu tidak boleh orang hanya mementingkan keselamatan diri, tetapi jauh lebih penting adalah keselamatan diri dan keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarga itu akan selamat dari siksa api neraka. Kalau di dalam persyarikatan kita, itu misi yang ketiga adalah mewujudkan amal islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, sehingga harapannya seluruh anggota keluarga itu hidupnya islami, hidupnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga betul-betul sesuai dengan kehendak Allah, akan selamat dari api neraka. Sebab ancamannya sangat serius. Kalau orang tidak selamat dari neraka itu, diberitahu oleh Allah, bahan bakarnya itu manusia dan batu gitu. Kalau kita tidak bisa mentaati Allah dan Rasulnya, tentu nanti pada akhirnya akan menjadi bahan bakar neraka itu. Dan kita tidak bisa mengelak lagi dari siksaan itu kalau memang terjerumus, karena penjaganya adalah malaikat yang keras, malaikat yang kejam, yang tidak pernah maksiat, tidak pernah mendurhakai Allah, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, untuk itu Allah benar-benar berpesan kepada kita supaya selamat kehidupan keluarga kita dari api neraka, termasuk selamat dari penderitaan keluarga. Jadi jangan sampai di dunia ini hidupnya menderita dalam keluarga, kemudian di akhirat itu disiksa dengan api neraka. Nah, salah satu yang diperintahkan dalam rangka menyelamatkan keluarga dari siksa neraka itu adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatu lil muttaqin. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk selamat itu, selamat dari siksa neraka itu, ya ketika hidup di dunia ini, seluruh anggota keluarga kita diperintahkan supaya tekun menjalankan sholat.
kalau anggota keluarga itu sudah tekun dalam beribadah, insya Allah diberi petuah-petuah, diberi petunjuk-petunjuk tentang adab bermasyarakat, tentang pergaulan yang baik, itu akan mudah. Tetapi kalau sholat sudah ditinggalkan, maka diberi nasihat yang beraneka warna, diberi petunjuk, itu akan sulit untuk menerima. Maka dimulai dari membiasakan hidup yang tekun beribadah, yang divisualisasikan dengan tekun menjalankan sholat bagi seluruh anggota keluarga kita. Dan ini semuanya adalah untuk kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh itu. Bahkan sampai Allah menegaskan pada ayat ini bahwa Allah tidak butuh rezeki, tapi Allah lah yang memberi rezeki. Artinya mendirikan sholat bagi seluruh anggota keluarga, kemudian kesabaran dalam mengerjakannya, itu betul-betul untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan anggota keluarga itu, bukan untuk kepentingan Allah. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Maka mari anggota keluarga kita dibiasakan untuk beribadah dengan tekun, dibiasakan menjalankan sholat dengan tertib. Kalau sholat itu bisa dilaksanakan dengan tertib, insya Allah anak dan istri kita itu akan mudah untuk dinasihati. Nah, untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab kebiasaan yang baik itu sangat penting, karena kebiasaan itu kadang-kadang bisa mengalahkan kebenaran, bisa mengalahkan pengetahuan. Contoh paling mudah, kalau orang itu punya kebiasaan merokok ya, meskipun tahu bahwa merokok itu merugikan kesehatan, secara ilmu memahami, secara adab juga tahu bahwa itu kalau orang merokok itu bisa mengganggu orang lain, itu tetap dilaksanakan kalau sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka marilah karena kebiasaan itu sangat penting, kita biasakan dalam anggota keluarga kita, baik anak maupun istri, itu dibiasakan tekun beribadah. Kalau sudah biasa tekun beribadah, maka nanti akan mudah untuk dididik, sekali lagi diberi petuah, diberi petunjuk untuk hidup yang beradab dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi kita biasakan dimulai dari urusan beribadah kepada Allah, kemudian dikembangkan urusan muamalah duniawiyah, yakni hidup yang taat beribadah, kemudian hidup yang beradab dan bermanfaat bagi sesama. Nah, insya Allah itulah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Keluarga kita menjadi keluarga yang punya kesalehan secara ritual, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, tetapi sekaligus memiliki kesalehan sosial, tekun beribadah dan bermanfaat bagi umat. Nah, itulah idealnya keluarga kita. Dan itu tanggung jawab seorang pemimpin keluarga untuk mendidik anggota keluarganya menjadi yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaktahu fi sabilillah, wa dinarun anfaktahu fi raqabatin, wa dinarun tasodakta bihi ala miskin, wa dinarun anfaktahu ala ahlika a'dhamuha ajron alladzi anfaktahu ala ahlika. Jadi rupiah atau uang, kalau dulu pakai dinar, yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan untuk sabilillah, kemudian uang yang kamu infakkan untuk membebaskan budak pada zaman itu, kemudian uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin, dan uang yang kamu gunakan untuk menghidupi keluarga, dari semua itu yang derajatnya paling tinggi, yang pahalanya paling agung adalah yang digunakan untuk menafkahi keluarga kamu gitu. Itu
Allah ingin menggambarkan betapa pentingnya membina keluarga menjadi yang sangat baik tadi, yang tekun beribadah, beradab, dan bermanfaat. Itu membutuhkan biaya. Sampai orang laki-laki yang membiayai keluarganya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu dihargai sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan fisabilillah, dibandingkan dengan memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak, jihad fisabilillah, itu harganya tinggi sekali, termasuk menyantuni fakir miskin. Tapi itu masih kalah mulia dibandingkan dengan dana yang digunakan untuk membiayai keluarga. Maka tidak boleh orang itu dermawan di kalangan masyarakat, tetapi keluarganya itu keleleran, keluarganya kurang mendapat perhatian. Nah, di antara pemanfaatan nafkah bagi keluarga itu adalah untuk kepentingan pendidikan, untuk mendidik anak-anaknya, mendidik anggota keluarganya menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para orang tua tidak boleh mengabaikan persoalan pendidikan bagi anak-anaknya itu. Karena tanggung jawab pendidikan anak itu pada orang tua. Tidak boleh setelah menyerahkan anak kepada lembaga pendidikan, formal maupun non formal, pesantren maupun bukan pesantren, lalu sudah membayar, lalu sudah lepas tangan, tidak bisa. Tanggung jawab utama pendidikan anak adalah pada keluarga. Meskipun sudah diserahkan kepada pendidikan yang bagus, yang islami dan berkualitas, tetapi kalau kedua orang tuanya tidak bisa dijadikan teladan, maka itu termasuk belum bertanggung jawab sepenuhnya. Artinya tanggung jawab pendidikan itu meskipun dana itu penting, tapi itu bukan segala-galanya. Meskipun segala-galanya butuh dana, tapi dana bukan segala-galanya. Ini harus diingat oleh para orang tua, bahwa di samping membiayai dengan serius, orang tua juga wajib menjadi teladan dalam pendidikan anggota keluarga itu. Nah, sehingga harapan Allah supaya orang beriman itu selamat dari siksa neraka itu akan terwujud. Bahkan sejak di dunia ini, itu hidup dengan seperti kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada orang sampai mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga, itu Nabi bahkan mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah seorang laki-laki itu dikatakan berdosa jika dia menahan hartanya dari orang yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi mengabaikan tanggung jawab itu sudah termasuk berdosa. Jadi punya duit, seorang suami kok ngaku tidak punya duit, itu sudah berdosa. Sehingga seorang suami tidak boleh pelit lebih-lebih untuk kepentingan pendidikan anak dan istrinya di dalam keluarga itu. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, saya mengajak kepada semuanya, marilah kita menjadi orang yang melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Allah supaya menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Sehingga dalam keluarga kita sejak di dunia ini sudah mencerminkan kehidupan keluarga yang di surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, marilah nanti pada lain kesempatan kita bicarakan bagaimana suasana kehidupan di surga itu nanti kita upayakan tercermin di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.